Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah mushola tahun yang insya Allah selalu dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus akan kita hormati Ketua DPM kita Bapak Mas Sofan, orang tua kita Bapak Effendi, Bapak Imam. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Mukarramin maka Allah hidupkan hayati. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, dan Allah murahkan rezekinya. Mari saja kita mulai pengajian rutin kita menjelang berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Mukarramin. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا آمر النهي فلا أحد أبر في قولا منه ولا نعم يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah muhtaramin, para alim ulama, para bimbing, wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM Mushola Ta'awun, Bapak Ketua staf manajernya,
para asatidzah, Ustadz Mulyadi, Bapak Mandor, nambah imam ya, Ustadz Effendi ya, Bocil. Ini bocil-bocil yang lain udah kemana nih? Oh, belum nyampe ya, lagi main, lagi nonton kembang api. Kembang apinya sekarang di Israel sama Iran, beneran. Baik, kita lanjutkan pembahasan kemarin. Sekarang wasya'batul sadisatu wal arba'una, bermula cabang iman yang ke-6, wal arba'una dan 40. Al-faraku itu senang ditaati dengan taat. Wal khuznu dan sedih itu sebenarnya ala fuqdaniha. Itu kan seolah-olah ada spasi jauh ya. Ala faqad innaha gitu kan. Ini gimana nempel? Ala fuqdaniha, atas kehilangan taat. Itu maksudnya. Wan nadmu dan penyesalan ala fi'lil maksiyati, atas perbuatan maksiat. Maksudnya cabang iman yang ke-46 adalah senang apabila kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa puasa, ya kan? Karena banyak orang yang bulan puasa enggak berpuasa karena uzur, enggak sakit, enggak apa. Ini maksud kita diberi, jangan untuk, maksudnya bukan untuk ngaku sombong, bukan ya. Maksudnya adalah faroh, merasa senang dalam arti kita bisa mendaya gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang memang untuk taat kepadanya. Itu maksudnya al-farohu itu arti, bukan senang untuk takabur, untuk ngakui, bukan. Maksudnya sebaliknya wal khuznu ala fuqdaniha, enggak wajib. Dan menyesal apabila kita ini enggak taat. Ya Allah, ya kan? Ada bocah beladut mamanya. Walaupun bocah beladut, tapi kalau memang nuraninya jalan, orang-orang pada puasa, walaupun dia nggak bisa melakukan puasa, ya kan? Ini tahun ini saya nggak bisa puasa karena pekerjaan tak apalah. Nah, ada rasa penyesalan, atau mungkin iya tadarus karena jaga orang tua di rumah sakit, atau jaga apa, ada kegiatan apa yang kegiatan ini syar'i yang biasanya tahun-tahun kemarin lalu kita bisa puasa, kita bisa tadarus. Tahun ini hanya bisa puasa, tadarus kagak. Wah, itu ada rasa penyesalan, sedih ala fujannya. Sebaliknya wan nadmu, dan ini lebih lagi, nyesel lagi ala fi'lil maksiyati, atas perbuatan maksiat. Tuh saya bulan puasa, orang-orang pada puasa lah, kita udah kagak puasa, keduanya nyabu ayam lagi umpama ya kan, biasanya kadang-kadang ada aja. Nah iya kan, mau masa nyindir, bukan nyindir, orang umpamanya kan gitu. Oke, nggak nyambung ayam ya, judi online, masalah itu. Nah ini namanya menghidupkan mata batinnya dengan cara seperti itu. Sen namanya? Begitu lah bahasa Inggrisnya orang kan, saya nggak biasa bahasa Inggris. Saya kemarin ngomong bahasa Inggris saya diketahui orang-orang. Ya, saya kemarin dapat transferan dari mualaf asli orang Amerika. Wah kan keren ya. Thank you. Orang waktu yang ngomong bahasa Inggris. Masya Allah. Coba itu udah antar kemana-mana lagi. Nah itu intinya begitu dah. Lakin la Buddha wa ayyakuna farohu bitaati
min haitsu innaha fadlun minallahi ta'ala. Tetapi harusnya senangnya dia dengan taatnya tadi itu adalah dari dia senang dari sisi bahwasanya taatnya itu adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah. Bukan tadi yang saya dari awal saya sampaikan, bukan ngaku loh orang sini. Kadang-kadang kan begitu kan, lah orang sini, bocah sini tuh. Lah kalau tiba malam nuzul Quran, lah udah khatam Al-Qurannya. Iya kan? Ini sebelah sana ngaku lagi. Lah iya benar Ustaz. Dari kita kok sama, kalau memang 30 juz. Lah iya Al-Qurannya 30 juz lah. Ngaco aja loh, kadang-kadang pada main gertak. Gitu kan. Qurannya 30 juz, udah ini baca belum? Alhamdulillah Ustaz, belum. Lah kan ngaco kan. Aduh, mudah-mudahan ini maksudnya wa yakuna farahu bitaati min haitsu innaha boleh anna boleh fadlun minallahi ta'ala wa taufiqun, dan itu taufik. Apa taufik? Pertolongan minhu dari Allah lahu kepada orang lagi. Oh itu jangan sombong, jangan ngakul bahwasanya dia bisa taat karena memang dia hebat. Salah. Itu adalah fadlun minallah wa taufiqun min bulan, anugerah dari Allah dan pertolongan dari Allah kepada orang tersebut. Maka jangan pernah sombong, maka tetap memaknai, ini tua sebenarnya, memaknai la haula wala quwwata illa billah, itu berdalam. La haula, tidak ada daya, ya kan, untuk taat kepada Allah itu maujud. Untuk taat kepada Allah nggak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk maksiat dari Allah. Itu nggak ada. Illa billah, kecuali semata-mata pertolongan Allah. Ini wiridan hakikat itu, la haula wala quwwata illa billah, supaya kita nggak pernah ngagul, nggak pernah sombong, nggak pernah gumede bahwasanya klaim ibadah yang kita lakukan itu adalah kebisaan kita. Nggak pernah, karena kebisaan kita dia Allah yang membuat bisa. Itu la haula wala quwwata illa billah, itu ilmu ma'rifat sebenarnya. Memang dasar-dasar ma'rifat itu diantaranya. Keren itu artinya. Kama qala Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika, maka dengan itu, sebab fadlullah wa rahmatuh, wal yafrahu, maka hendaklah berbahagia sama mereka. Ini kadang-kadang juga dipakai dalil untuk orang-orang yang pada merayakan Idul Fitri. Oh, itu diantaranya kul bifadlillahi wa birahmatihi, ya kan? Katakanlah Muhammad dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah mereka berbahagia. Silakan berbahagia, tapi berbahagianya didasarkan dengan pertama fadlullah, anugerah Allah. Yang kedua rahmatuhu, rahmat Allah. Jadi ya bisa mentiadakan dirinya, mentiadakan kebisaan kita ini nggak bisa. Yang membuat bisa itu ya Allah. Wah, kalau orang udah sampai pemahaman seperti itu, nggak ngambekan dia, dihina sama orang, smile, senyum dia. Karena ada orang baru dikata-katain aja udah marah-marah, ya kan?
baru kesinggung dikit aja loh. Udah ngambeknya. Naudzubillah. Lu Nabi Muhammad itu dicaci maki. Bahkan yang mencaci maki, lah musuhnya yang ditolong. Nah, ingat Yahudi buta kan? Ingat Suraka kan? Ini luar biasa maka. Kalau kita ingin belajar kaitannya berlapang dada, membaca ulang sejarah Nabi itu hendaklah dihayati dengan hati. Jangan hanya jiping. Kalau hanya jiping nggak konek. Masa orang dicaci maki nggak marah? Kan gitu kan? Nah, jangan pakai ini, jangan pakai logika, pakai hati. Itu keren kalau kita juga sampai pemahamannya ke sana gitu. Maksudnya. Oke. Walayam bagi ayatuna farahu biha li ajli annaha barizat min fi'lihi fahadha madmumun. Walayam bagi dan tidak patut, tidak seyogianya apa ayakuna bahwasanya ada apa farahu kesenangannya orang biar dengan taat li'adli annaha karena arah sesungguhnya taat barozat itu nampak muncul min fi'lihi dari perbuatannya. Nah ini tadi udah dijelaskan sebenarnya wa'adha madmumun ini dan bermula ini itu tercela, maksudnya enggak pantas juga apabila ia menampakkan senang dengan taatnya tadi. Dia taat, senang kan? Nah, dia beranggapan bahwasanya taatnya itu ya sebab perbuatan dia. Nah, kan tadi udah dijelaskan kan? Nah, ini sebenarnya udah dijelaskan tadi. Jadi tetap bahwasanya ia bisa berbuat baik berpuasa, sholat taraweh, bisa berbagi takjil, bisa kalau ustadznya bisa ceramah, bisa kultum, bisa yang jual ayat lah bahasa kasarnya, jual ayat gitu kan. Nah itu jangan diklaim kebisaan dia. Ketika diklaim kebisaan dia lah itu awas. Iblis itu luar biasa sombongnya, maka dinisbatkan semuanya bahwasanya semua itu adalah tadi wala quwata illa billah. Udah keren itu. Kita mau sombong ya apa yang kita sombongi. Andikan kita disombongin orang juga nggak akan merasa kobong. Ini nanti kobong nggak? Apa? Kobong. Katanya mungkin gue pikir paham. Bukan kobong bahasa Sunda ini. Kalau kobong bahasa Sunda kamar. Kobong bakar. Ada orang lain nyombongin sama kita ngaku sombong. Wah gue mah gini lu mah kecil gini gitu kan. Lah dia nggak kobong, nggak kebakar, gitu loh. Oke. Wah ini nggak kepancing maksudnya tuh. Itu kan kadang-kadang orang sengaja dipanas-panasin. Kepancing orang kepancingnya dia ditunggu-tunggu. Kan gitu sebenarnya coba. Kita semua aja cool aja. Lalu ngomong apa kek? Dia nggak urunan. Mulut lu. Kalau bahasa itunya kan gitu kan. Udah kalau orang sampai bisa berprinsip seperti itu, maka orang yang seperti itu untuk bisa memberi pemahaman dan kesadaran ke orang lain itu sangat apa namanya ya sangat mungkin. Tapi kalau orang itu godok marah, kesinggung dikit marah, dikatain dikit marah, jangan pernah harap untuk bisa menyadarkan orang lain. Ini rumus, gitu. Maka kata Imam Al-Ghazali itu sahibul ghadab la yakunu la insafin. Orang yang pemarah dia nggak akan bisa
membuat orang lain insaf. Jarang ada preman, pemabuk, penjudi sadar melalui tangan orang lain. Oh, paham maksudnya? Walaupun hidayah punya Allah. Oh, gitu loh. Ya kan orang kadang-kadang ceramah kan atau mengajak karena memang yang diajak udah ada. Tapi bisa nggak mengajak dari nol? Itu beratnya luar biasa. Preman, ya kan? Ya memang sama preman ya. Enggak, jangan benci ya. Emang manusia bukan preman, bukan manusia. Jadi ya kan? Dan kita nggak boleh menghakimi kondisi preman ketika sedang jadi preman. Tapi kalau ntar udah ada endingnya preman itu tobat. Oh, ingat dong apa Kalijaga sebelum jadi Sunan Kalijaga jadi apa? Berandal apa? Oh, Kalijaga waktu masih muda kan jadi berandal. Berandal apa? Baik. Wah iya Raden Syahid kan setelah ininya. Loh iya kan? Loka Jaya. Iya. Jaya. Memang enggak dengar ya kan? Iya kan? Terus Sayyidina Umar. Loh iya kan? Loh Sayyidina Umar. Siapa yang berani sama Sayyidina Umar? Bahasanya kan dia sih prek wae sih. Kan begitu kan. Kagak ada yang berani, setan aja. Iblis yang takut. Sayyidina Umar marah nih. Iblis cepirit. Lah coba itu. Lah Sayyidina Umar. Lah bener. Lah coba. Jangan lihat Sayyidina Umar ketika sudah tobatnya. Tapi ketika Sayyidina Umar masih menjadi preman, apa yang terjadi? Maka suatu ketika Sayyidina Umar itu kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis kalau ingat masa lalunya zaman jahiliyah. Dia menangis ketika ia mengubur anaknya perempuan hidup-hidup, itu namanya wadul bana, mengubur. Loh, Islam ini datang untuk mengangkat harkat martabat perempuan ini benar-benar. Dulu tradisi jahiliyah itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadzib. Apabila salah satu di antara mereka diberi kabar gembira berupa anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya cembetut, mukanya gelap, marah makanya. Dia murka. Nah, anak perempuan karena nggak bisa diajarin perang, dulu kan begitu pemahamannya kan, masih hidup yuk dikubur. Zaman jahiliyah itu namanya wadul bana, mengubur bayi perempuan hidup. Nah, Sayyidina Umar ketika ingat itu nangis beliau. Tapi ketika ingat Sayyidina Umar ini bikin berhala, kemudian berhalanya dimakan, nah dia ketawa. Maka tahu motor, kasih tahu motor gitu, ya kan? Jadi pahamin. Wa idza busyira, apa namanya? Apabila ingat kisah atau kasus apa namanya, dia memakan berhala itu kan dari tepung buat roti disembah. Nah iya kan, begitu apa disembah, minta dikobul nomor 4 nomor gak nembus, berhalanya dimakan lagi ya kan, dia ketawa dia. Dan paham ini, wah itu keren ini. Ini keren, kadang-kadang masalah. Maka di sini apa namanya, ngagul dengan amal soleh pun nggak benar, kan gitu kan? Apa namanya, ya seperti itulah orang lebihnya.
Mana tadi? Wala Buddha wa ayyakuna khuznuhu ala fuqdani ta'ati mal qiyami biha wa illa fa huwa min alamatil khidai bi nafsihi wa ayyakuna khuznuhu, dan bahwasanya ada apa khuznuhu, kesedihannya orang ala faqdani ta'ati, atas ketinggalan taat, enggak taat maksudnya, mal qiyami biha, itu masih melakukan taat, dia sedih nggak bisa taat, tapi sejatinya kemarin-kemarin dia masih taat, gitu loh. Pas ada halangan aja dia nggak taat, nah, gitu loh. Wa illa, dan jikalau tidak, taatnya hanya buat basa-basi. Kemarin-kemarin dia ngomong tadarus, dia nggak pernah tadarus, berarti kan bohong. Fa'ilah, dan jika tidak, maka fahuwa min alamatil khidai bi nafsihi, itu merupakan tanda-tanda menipu diri sendiri. Ini yang repot. Orang kalau udah nipu dirinya sendiri, udah ribet. Ya jangankan orang lain, diri sendiri aja ditipu, diri sendiri aja dibohongi. Coba itu. Wa man lam yahzan ala fawati taati, dan barang siapa yang tidak sedih, siapa man ala fawati taati, atas ketinggalan taat, walam yandam ala fi'lil maksiyati, dan tidak menyesal siapa orang ala fi'lil maksiyati, atas melakukan maksiat, fahuwa, maka bermula man itu min alamati mauti qalbihi, dari tanda-tanda kematian hatinya. Orang nggak nyesel kalau dia udah berbuat maksiat. Udah puasa enggak? Emang apa? Yang nggak puasa aja, Bu. Nggak puasa kan maksiat. Ya kan? Nggak nyesel. Itu tanda kalau hatinya mati. Kalau hatinya udah mati, gua tuh riwuh. Loh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarradhu khasanatuhu wa sa'adhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Nah, ini dalilnya. Barang siapa sarrat, membuat bahagia pada man, apa khasanatuhu, kebaikannya man, wasaat, dan membuat jelek, membuat buruk pada man, apa sayyi'atuhu, keburukannya. Orang melakukan kebaikan dia senang, dan orang melakukan kesalahan dia sedih, maka dia mukmin. Oh gitu loh. Oke, nyambung. Oke. Wasabatul sabi'atu wal arba'una, bermula cabang iman yang ke-7 dan 47. Atau batu itu taubat. Wah, ini masih tinggal dikit ya, udah separuh ya. Oh, keren lah, udah separuh lah, udah selau, udah gak khatam ya. Kan emang ngejar khatam kita. Lah iya kan, kalau ngejar khatam lah aja terus istilahnya. Apa dar? Setengah 5 sih. Qala Allah Ta'ala, cabang iman yang ke-47 itu taubat. Taubat itu ya kapok ini. Dasarnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, taubatan, dengan taubat, nasukan, yang nasuka. Nasuka emang apa?
wa maknan nasuhi, dan bermula maknanya nasuh, taubat nasuha itu al khalisu lillahi ta'ala, itu yang tobat yang murni ikhlas karena Allah Ta'ala. Kholian khalis sepi anis syawaibi, dari pengaruh-pengaruh, dari campuran-campuran, dari embel-embel, dari ya bangsa begitu dah. Udah tobat kepada Allah, tobatnya nasuka, ya udah semata-mata karena Allah, bukan tobat karena dia menyalon menjadi ketua RT atau ketua RW baru pura-pura tobat dia. Nah, itu nggak khalis, namanya karena suka. Taubat merupakan cabang iman. Oleh musannif ditempatkan cabang iman yang ke-47. Wa qala alaihi salatu wassalam, at-taibu habibullah wa taibu minadz dzambi kaman la dzambala. At-taibu bermula orang yang taubat. At-taibu bermula orang yang taubat, habibullah itu kekasih Allah. Wa taibu dan bermula orang yang taubat minadz dzambi dari dosa, kaman itu seperti orang la dzamba yang tidak ada jenisnya, dosa itu maujud lahu bagi man. Jadi orang yang bertobat kepada Allah itu adalah merupakan kekasih Allah. Orang yang tobat kepada Allah dari dosa berarti seperti orang yang tidak punya dosa. Wa min ma'ani taubati, 10 menit. Kalau saya ingetin 10 menit menuju azan, kalau sama ada notifnya. Wa min ma'ani taubati, dan itu diantara makna-makna tobat, tarkul ma'asi, bermula meninggalkan kemaksiatan fil hali, dalam seketika. Orang tobat ya seketika itu juga meninggalkan kemaksiatan gitu loh. Jangan ngomong aku tobat masih mabuk, ya mabuk saja, mabuk ambil. Ya, ada begitu. Emang macam-macam karakternya orang ini macam-macam. Kalau saya kan biasa gaul sama, kalau sampean kan gaulnya orang baik-baik semua ya kan. Saya bajingan tato yang badannya itu berupa batik semua, itu biasa saya. Iya kan? Bahkan sampean tahu Haring Babi Tarji, ada yang gaul sih kan. Ya, apa namanya, marginal anak-anak pak. Misalnya penasihat di marginal. Karena ini ulang tahun sebenarnya saya. Tadi kamu mau saya buat takir nama saya, udah jangan dah. Ntar datang orang baik-baik saya. Lah iya kan? Loh. Lah kalau kita ngajak orang yang baik mungkin oke. Tapi coba kita ngajak, kali-kali ngajak orang seperti itu, itu biar teruji gitu loh, ke iniannya gitu loh. Jadi orang yang udah mau tobat itu ya sama dengan apa tadi? Wa min ma'ani taubati tarkul ma'asi fil hal wal azmu, dan bertekad ala tarkiyah, atas meninggalkan maksiat-maksiat fil istiqbal, dalam masa yang akan datang. Wa tadaruki ma, dan menyusuli perkara sabako yang ketinggal minat taksiri, dari kesalahan bisa bikin akwali, dalam masa-masa lampau. Kemarin orang belum puasa bolong, iya kan? Nah itu kalau bisa dikodok gitu loh, sholat yang pelentang-pelentang ya pelan-pelan dikodok. Udah nggak usah sholat tarawih dah,
Ya sholat nggak apa-apa, niatnya mengkodok sholat fardu itu aja, simpel. Udah nggak usah mikirin puasa Senin Kemis, puasa Syawal 6 hari. Udah waktu yang ada mendingan buat mengkodok puasa Ramadan tahun-tahun kemarin yang ditinggalkan tuh. Semampu-mampunya, sebisa-bisanya itu ciri taubat yang benar. So maksudnya wadarika, dan itu semua layu satu fi wujudihi, tidak diragukan dalam kewajibannya. Wa aman nadmu, dan adapun berulang penyesalan alama atas perbuatan sabako yang telah terjadi apa ma, wa tahazzunu, dan merasa sedih alaihi atas ma sabako, wajibun, maka itu wajib. Wahwa, dan bermula nyesel, nadem itu nyesel. Ruhut taubati, itu rohnya tobat. Orang tobat kok nggak nyesel, nah, itu nggak tobat namanya. Aduh, ngapa gua bodoh banget ya, orang si Otong udah biarin dah, kasihan. Langsung dari tadi langsung bilang segini ya, langsung tidur. Iya, mantan takut kaget. Takut kaget kalau pas buka puasa, dia pelan-pelan dibangun, pelan-pelan. Jadi orang kalau tobat nggak ada nyeselnya, ya berarti dia nggak tahu benar namanya. Oh gitu loh. Oke. Kama qala Al-Ghazali, sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Wa ila dzalika, dan karena itu tobat itu harus nyesel. Mana tadi? Asara, memberi isyarat siapa an-nazim, kiai nazim, kiai yang mengarang nazim, biqaulihi wa antan najimu, yaitu lafaz wa antan najimu. Hal bermula inde itu an-najimu, orang yang menyesal. Orang tobat ya kudu nyesel. Kalau nggak nyesel ya bukan taubat namanya. Wasamia, dan mendengar siapa Abu Bakrin Rasulullah, pada Rasulullah ya guru mamin abdin, tidaklah bermula seorang hamba yudnibu zamban, yang melakukan satu perbuatan dosa, fayuh sinut tohuro, itu fa'il. Kalian kan kof ya, nah itu kebanyakan titik, kurang kopi, iya kan. Fayuh sinu, maka membaguskan siapa orang atau huro pada bersesuci. Wa yusolli, dan sholat siapa orang, summa yastaghfirullah, kemudian memohon ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu, kecuali Allah mengampuni kepada orang tadi itu, orang yang tobat. Iya, takut kaget kalau dibangun. Gak apa-apa, pelan-pelan dibangunin aja, pelan-pelan. Iya, oke. Selalu. Oke. Tidaklah ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia sadar kesalahannya, kemudian ia wudhu, kemudian sholat, kemudian beristighfar, insya Allah pasti diampuni oleh Allah. Illa ghufira lahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asron, man barang siapa, qala yang membaca siapa man asron dengan 10 kali, hina yusbihu wa hina yumsi, ketika masuk waktu pagi, waktu subuh, dan waktu sore, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirah min jami'i dzunubi, sampai gitu.
Ghufirat maka diampuni apa dzunubuhu dosa-dosanya orang. Apa kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'i dzunub. Segitu doang. Nah, ghufirat dzunubuhu maka diampuni apa dosa-dosanya. Walau kanat misla romalin ajilin, sekalipun dosanya seperti gampangannya Roma pasir. Pasir itu sedikit apa banyak? Ayo, segenggam aja Pak itu. Iya kan? Sejumut aja, sejumut. Buru-buru sepangki. Sejumut aja lah hitung tuh Pak. Pujang. Iya kan? Waman qala dan barang siapa yang membaca subhanaka dalam nafsi wa amil su'an faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Segitu doang. Ghufirat dzunubuhu walau kanat misla jabibin naml. Barang siapa yang membaca subhanaka, maha suci engkau dalam nafsi, wa amil su'an, dan saya mau berbuat keburukan, faghfirli ampunilah kepadaku dzunubi dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena enggak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka ghufirat dzunubuhu diampuni dosanya. Apa tadi? Oh udah maghrib. Walau apa tadi? Mana tadi? Walau kalat mislah jabibin namli, sekalipun dosanya seperti semut yang berjalan, banyak banget lah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika afdhartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.